Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Begitu kata-kata Cheng Jinu jatuh, Kapten Bae memasang ekspresi tersesat. Ya benar. Cheng Jinu tertawa terbahak-bahak. 039, sungguh orang yang menarik. Dia benar-benar menunjukkan emosinya dengan sangat jelas di wajahnya. Saya khawatir Kapten PI mengira dia telah menemukan permata tersembunyi di antara para pemburu erang. Kapten PI yang ragu terus bertanya padanya. Bagaimana dengan besok? Apakah kamu punya waktu untuk datang besok? Quote, besok, Sebenarnya, Seong Jinu benar-benar bebas sampai besok. Karena lusa adalah hari pengukuran kedua. Namun, apakah masih perlu terus menjadi penambang? Saya telah belajar tentang proses umum penyerangan dan penjarahan, dan saya juga telah melihat bos pamungkas dari penjara bawah tanah high level. Pada saat ini, 039, dan seterusnya. 039. Cheng Jinu, yang baru saja akan menolak, tiba-tiba muncul pertanyaan di benaknya. Apakah divisi Hunter akan mengadakan pertarungan tim besok? Ya, itu masih portal level. Apakah itu mungkin? Pertarungan tim hari ini jelas sudah berakhir. Tim penyerang rata-rata biasanya mengambil cuti seminggu setelah berpartisipasi dalam pertarungan tim. 039, konon pertarungan tim ini dimulai kemarin sore. 039. Jika demikian, itu berarti para elit divisi Hunter telah bertarung selama 2 hari berturut-turut dalam pertarungan tim. Setelah pekerjaan daur ulang selesai dan bos terakhir dikalahkan, itu seharusnya dini hari. Jadi dia tidak mengerti apa artinya mengadakan pertarungan tim besok. Ketika Cheng Jinu menunjukkan rasa ingin tahunya, Kapten Bae juga menjadi bersemangat. Namun, bukan tim penyerang A yang akan datang besok, tapi tim penyerang B. B perampok? Mungkinkah ada 2 tim yang menyerang penjara bawah tanah level secara terpisah? Inilah kekuatan divisi Hunter. Portal level di negara H, guild yang mampu membagi menjadi 2 tim untuk menyerang. Mungkin satu-satunya divisi Hunter? Kapten PI berkata dengan bangga. Apakah pertarungan tim divisi Hunter selalu seperti ini? Tidak, tidak. Biasanya tidak perlu dibagi menjadi 2 tim seperti ini, tapi kali ini jadwalnya mungkin tumpang tindih. Karena 2 ruang bawah tanah level muncul di area di bawah tanggung jawab divisi Hunter, dikatakan bahwa pemimpin Cui Zongin sangat sibuk untuk mendapatkan izin untuk menyerang 2 ruang bawah tanah pada saat yang bersamaan. 039. Makanya saya ketemu perwakilan Cui di asosiasi kemarin. 039. Bagaimana mungkin orang sibuk seperti Cui Zongin mengunjungi asosiasi tanpa alasan? Cheng Jinwoo mengangguk. Jadi, maksudmu ini pertama kalinya pesta hujan diselenggarakan untuk menyerbu penjara bawah tanah? Ya, tapi tim kedua dari divisi Hunter berbeda dengan tim kedua dari guild lain. Mereka jauh lebih kuat dari tim pertama dari guild besar lainnya. Bahkan jika ini masalahnya, itu jauh lebih berbahaya daripada hari ini, kan? Kapten PI tetap diam. Tentu saja. Dalam pertarungan tim hari ini, hanya ada 2 peringkat S. Sebaliknya, personal pertempuran tim besok terdiri dari A-level dan di bawahnya. Meskipun saya mendengar bahwa penjara bawah tanah yang akan diserbu besok lebih kecil dari hari ini, kurangnya 2 peringkat S masih memberikan banyak tekanan pada tim. Dari sudut pandang Kapten Bae, Seong Jinu sering mengkhawatirkan keberadaan bos pamungkas, meski ada tim penyerang peringkat S di dekatnya. 039. Meski begitu, aku tidak bisa membohonginya. 039. Saya awalnya berencana untuk mencoba mengubah pikirannya ketika kami bekerja bersama besok, tetapi sekarang hal-hal mungkin lebih sulit untuk diselesaikan. Kapten PI menunjukkan ekspresi menyesal. Itu memang jauh lebih berbahaya. Jika tidak dilakukan dengan baik, pertarungan tim pun bisa gagal. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Cheng Jinu berubah. Bab 84 Relawan Level E. Pertanyaan dijawab segera. Quote, begitu. Kata Cheng Jinu padanya. Quote, Xiao Cheng, jika kamu membuat keputusan seperti itu, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Di mana kamu akan bertemu besok? Hah? Mata Kapten Bae melebar setelah mendengar kata-kata Cheng Jinu. Sepertinya saya benar? 039.
Saya membuatnya sangat jelas bahwa besok akan lebih berbahaya daripada situasi hari ini. Melihat ekspresi Xiao Cheng yang tidak terlalu baik ketika dia mendengarnya, dia ingin menyerah. Tapi ternyata hasilnya. Berkat Xiao Cheng, dia dapat menyelamatkan dirinya dari kesulitan untuk mengisi kembali personel. 039, bukan itu saja? Xiao Cheng sendiri dapat melakukan pekerjaan 4 atau 5 orang. Dan ini hari pertama bekerja. Bahkan Aceh dari tim penambangan, Mo Zhenxiu, sejauh ini mengagumi kecepatan kerja. Saya tidak tahu betapa terkejutnya saya ketika melihatnya. Kapten Bae sangat bersemangat seolah-olah dia telah menerima ribuan pasukan ketika dia mendengar Cheng Jinwu berkata bahwa dia akan datang. Xiao Cheng, itu benar. Kapten Pei tertawa riang. Segera, dia takut pihak lain akan berubah pikiran setelah 1 malam, jadi dia segera menawarkan konsesi kepadanya. Aku akan membicarakannya dengan penanggung jawab. Gaji Xiao Cheng akan berlipat ganda besok. Apakah itu tidak apa-apa? Tentu saja, tidak bisakah aku melakukan ini? Kapten PI memukul dadanya dengan keras. Xiao Cheng, jangan khawatir, langsung saja datang besok. Tentu tidak perlu khawatir. Apakah sayang untuk membayar 2 kali lebih banyak kepada seseorang yang dapat melakukan 4 atau 5 kali lebih banyak? Kalau jadi ketua, jangan bilang 2 kali, meski 3 kali. Tidak, untuk kedepannya malah bisa take out lebih banyak. 039, saya sebenarnya mengalami hari ketika saya menyesal bahwa saya bukan presiden divisi Hunter. 039. Kapten PI menelan tawanya. Pada saat ini, Cheng Jinwu mengajukan pertanyaan kepadanya. Ngomong-ngomong, aku punya janji besok malam. Kapan akan berakhir besok? Menerima telepon dari Liu Chenhao pagi ini. Saudaraku, bisakah aku mengunjungimu besok? Suara Kuyu. 039. Orang ini, dia dengan senang hati mengatakan bahwa semuanya berjalan dengan baik kemarin. 039. Cheng Jinwu terkejut. Namun kebetulan saat itu dia berjanji akan mendukung pekerjaan pertambangan, sehingga dia harus menunda perjanjian tersebut hingga besok. Kapten PI tertawa terbahak-bahak. Aku dengar Dungeon besok akan lebih kecil dari hari ini, dan pasti akan berakhir sebelum jam 6. Pekerjaan hari ini juga berakhir pada pukul 5. Besok seharusnya hanya lebih awal, bukan nanti. Quote, kalau begitu, sampai jumpa besok. Cheng Jinwu mengangguk. Oke, hati-hati dalam perjalanan kembali. Melihat Cheng Jinwu yang berbalik, Kapten Bae menunjukkan senyum puas. 039, jika saya menikah, anak saya akan setua ini. Lihatlah betapa andalnya punggung ini. Betapa hebatnya jika semua pemula seperti ini. Kapten PI terus tersenyum. Tapi Kapten PI bukan satu-satunya yang tertawa. Seong Jinwu berjalan menuju stasiun bus dengan senyum tipis di bibirnya. 039, meskipun saya tidak menantikan kegagalan tim penyerang besok, 039. Tetapi jika terjadi kesalahan, saya dapat memberikan bantuan besar kepada tim penyerang dan tim penambangan. Saya tidak berubah pikiran. Sebaliknya, pada kenyataannya, ruang bawah tanah high level memiliki tingkat keberhasilan merampok yang lebih tinggi daripada ruang bawah tanah tingkat rendah. Pertama-tama, asosiasi tidak akan mengeluarkan lisensi ke guild lain begitu saja. Dan kedua, guild yang telah mendapatkan izin untuk menyerang dan menjarah akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. 039, tampaknya perusahaan pemburu tidak berencana untuk mengatur terlalu banyak pasukan tempur dalam penyerbuan besok. 039. Mereka benar-benar membagi tim penyerang elit menjadi 2 tim, dan masing-masing pergi untuk menyerang 2 ruang bawah tanah high level. Itu cukup untuk menyamai kepercayaan diri pertama industri. Pada saat yang sama, ini memang operasi yang cukup berbahaya. 039. Apapun aspeknya, tidak ada ruginya bagi saya. 039. Lebih baik jika serangan itu berakhir dengan aman. Sebaliknya, jika ada masalah, kamu juga bisa membersihkan monster level tinggi itu sendiri sambil membantu divisi Hunter. 039, tidak buruk. Cheng Jinwu naik bus dengan senyum di wajahnya. Larut malam. Cha Hein terus membalikkan badan di tempat tidur. 039, mengapa hanya orang itu yang berbeda? 039. Setiap kali Cha Hein memikirkan orang yang dia temui di ruang bos, dia tidak bisa tidur dengan
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.